Salam Alaihim. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 28. Pada pagi ini kita bersama-sama beribadah dengan tema berbelas kasih seperti Kristus. Marilah kita masuk dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 31, bait 1 dan 2. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita menyanyi bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berubah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jika manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah. Dan kehendaknya, pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia, yang bila dibiarkan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Mari kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Saat teduh untuk pengakuan dosa pribadi. Tuhan kami di sorga, pujian dan syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu untuk mengakui dosa kami, bahwa kami telah bersalah. Selama ini kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Kami yang seharusnya mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, tapi yang kami lakukan justru sebaliknya. Kami menyakiti sakit hati sesama kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawalah kami untuk dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2. Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah dinyatakan
dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Saat teduh. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Saat teduh. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyanyi nyanyian Sejauh Timur dari Barat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan kasih-Nya kepada kami, sehingga saat ini meski masih beribadah dari rumah masing-masing, kami tetap dapat mendengar firman Tuhan. Kami tetap dapat memuji Tuhan, dan kami juga tetap dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami juga dapat melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Akan ada 3 perikop yang kita baca dan kita renungkan bersama dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8.
Perikop pertama, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perikop kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Perikop ketiga, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baru-baru ini saya melihat dan mendengar sebuah berita yang mungkin juga Bapak Ibu lihat dan mendengarnya. Berita mengenai manusia yang kejam pada seekor gajah yang sedang hamil dengan diberi makan buah nanas yang sudah diisi petasan. Maka ketika sang gajah ini memakannya, buah nanas itu kemudian meledak di mulut si gajah. Dan kemudian dia tidak bisa makan, kepanasan karena mulutnya terbakar, dia mati di sungai. Belum lagi berita tentang 3 anak remaja yang membunuh seekor kucing yang masih kecil dengan menginjak-injak badannya. Dan sesungguhnya masih banyak lagi berita kekejaman manusia kepada hewan yang sering dianggap tidak punya akal budi, atau yang sering berpikir bahwa manusia ini lebih berkuasa dibandingkan hewan. Tapi apakah manusia hanya kejam pada hewan? Apakah manusia tidak bisa kejam terhadap sesamanya? Nyatanya tidak demikian. Ternyata manusia juga bisa bersikap kejam pada sesamanya sendiri. Ada yang disebut dengan menusuk dari belakang, yaitu manusia yang bersikap manis di depan tapi penuh tipu muslihat dan kelicikan untuk menjatuhkan sesamanya. Ada juga manusia yang terang-terangan menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan sesamanya. Bisa secara langsung dengan bertatap muka atau bergosip di belakang yang banyak dilakukan oleh orang-orang, atau dengan menyebarkan berita di media sosial. Dan tentu Bapak Ibu Saudara masih ingat video yang viral seorang YouTuber yang memberikan prank kepada para waria, yang sekarang YouTuber ini juga sudah bebas kembali dari tahanan.
hanya karena menganggap mereka tidak pantas dan tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nyatanya manusia bisa sangat kejam pada sesamanya. Semua demi apa? Saat ini mungkin alasan demi konten, demi mendapatkan viewers, demi mendapatkan keuntungan pundi-pundi rupiah dari orang yang melihat, menyaksikan videonya. Demi mempertahankan harga diri, demi menjaga eksistensi diri, demi mendapatkan penghormatan, demi mendapatkan apapun yang diinginkan olehnya, sampai demi mendapat perhatian dan popularitas. Sehingga segala cara, termasuk cara buruk, akan dilakukan. Situasi seperti ini berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus di dalam hidupnya. Matius menuturkan dua kisahnya yang menarik untuk kita simak secara mendalam. Kisah pertama adalah ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan dalam perjalanannya Yesus dikisahkan telah menyembuhkan banyak orang dan mendampingi mereka yang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang kerasukan, ada orang lumpuh, ada pemungut cukai, ada anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan, ada orang buta, dan ada orang bisu. Kita bisa melihatnya di perikop-perikop yang sebelumnya. Dalam kisah-kisah itu, Yesus menunjukkan empatinya dengan hadir bersama mereka dan menolong mereka. Dalam perikop yang kita baca saat ini, Yesus melanjutkan perjalanannya dan berkeliling ke semua kota dan desa. Ia menjumpai banyak orang sakit yang dalam kondisi lemah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Empati dia tunjukkan, tapi Yesus ingin menularkan semangat empati itu juga kepada orang lain. Dia tidak hanya mau berempati sendirian, tetapi mau menularkannya secara khusus pada saat itu kepada para murid dan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Maka kata Yesus, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mau menunjukkan bahwa ada kondisi di mana tidak banyak orang mau berempati dengan sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Tuaian yang dimaksud adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan pendampingan, lalu yang dimaksud dengan pekerja adalah sesama yang mau menolong dan mendampingi. Dalam kenyataan inilah Yesus mau berempati sekaligus mengajak para murid untuk melakukan hal yang sama dengannya. Bandingkan kalau dalam keseharian kita, Bapak Ibu. Kalau kita tahu orang yang pernah menyakiti kita saat ini tengah terjatuh, tengah terpuruk, mungkin yang kita katakan adalah itu karma buat dia. Yang kita ucapkan adalah itu balasan yang dia terima atas perbuatannya kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Sulit bagi kita untuk melihat situasinya yang sedang terpuruk dan membutuhkan pertolongan kita pada saat itu. Selanjutnya dalam Matius 10 ayat 1 hingga 4, Yesus memanggil ke-12 muridnya dalam rangka mendidik mereka dalam pengajaran. Kalau dalam Alkitab edisi studi dicatat bahwa kata murid dalam ayatnya yang pertama berarti seseorang yang mengikuti seorang guru dan belajar segala sesuatu dari guru tersebut. Sehingga bisa dipastikan bahwa mereka yang menjadi murid Yesus pastilah belajar dan mendalami apa yang Yesus sampaikan melalui perkataan dan perbuatan Yesus. Dalam pemanggilan ke-12 murid itu, hal menarik yang Matius kisahkan adalah bahwa Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala sakit penyakit. Dalam pemanggilan ke-12 murid itu, Yesus bukan hanya memanggil, tapi juga mengutus mereka untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka pelajari,
apa yang sudah mereka teladani dari pribadi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama juga diajak untuk melihat dan meneladani, mempraktekkan apa yang sudah Yesus teladankan bagi kita semua. Yakni sikap empati yang ditunjukkan Kristus kepada setiap orang yang lemah dan membutuhkan bantuan. Belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus hadir dan memberikan kekuatan kepada mereka yang tengah membutuhkan. Dan ini berlaku bagi kita yang selalu mengaku sebagai murid-murid Yesus, tapi mungkin belum melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Ini menjadi peringatan dan pengingatan bagi kita untuk melakukan apa yang sudah Yesus teladankan bagi kita semua. Memang ada beragam alasan mengapa seseorang memilih untuk tidak menolong sesamanya, meski dia tahu Tuhan menginginkan untuk dia menolong orang lain. Yang pertama, rasa malas, enggan, tidak mau memberi karena hanya menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan pikiran bagi orang lain. Kayak nggak ada kerjaan aja, begitu kira-kira. Yang kedua, ada rasa gengsi. Masa saya yang harus turun tangan menolong? Masa saya yang harus repot-repot untuk orang lain? Saya kan lebih tinggi derajatnya, posisinya, penghormatannya, dan sebagainya. Alasan yang ketiga, alasan keempat, kelima, dan seterusnya, silahkan Bapak Ibu yang menjawabnya secara jujur. Saya teringat ada seorang rekan saya menuliskan kata-kata bijaknya, menolong bukan berarti dia kuat, ditolong juga bukan berarti dia lemah, tapi sudah sewajarnya manusia hidup saling tolong-menolong. Begitu kira-kira tulisannya yang menyadarkan saya dan kita semua hendaknya. Tidak ada yang lebih kuat dan lebih mampu di antara kita semua. Yang ada justru hati yang penuh belas kasih, yang harusnya kita munculkan kepada sesama kita, kepada ciptaan Tuhan lainnya, baik itu hewan, tumbuhan, untuk kita dapat mengupayakan yang terbaik, untuk kita dapat saling bahu-membahu, untuk kita dapat tolong-menolong, saling kasih mengasihi sesama kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan. Mulailah dari saat ini, hari ini, detik ini juga, untuk saling mengasihi dan menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimohon bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan sebagai pengantar kita yang terambil dari Roma 21 ayat 1. Yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati." Untuk persembahan bisa diantar ke gereja pada hari Senin sampai Sabtu atau ditransfer ke nomor rekening yang tercantum dalam warta jemaat. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita rindukan untuk dapat beribadah kembali di gereja, akhirnya jika tiada halangan, hari Minggu tanggal 21/2020, mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir kembali beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut. Namun, meski masih dalam situasi yang keterbatasan saat ini, mesti dalam menggunakan protokol kesehatan seperti yang dihimbau oleh pemerintah. Adapun aturan yang diterapkan untuk di dalam rumah-rumah peribadahan, yakni agar tetap mengikuti protokol kesehatan, salah satunya adalah memakai masker baik ketika datang dan saat beribadah, kemudian juga akan disediakan tempat cuci tangan sebelum Bapak Ibu masuk ke ruangan gereja, dan ketika Bapak Ibu masuk nanti sudah ada petugas dari majelis jemaat untuk memeriksa suhu tubuh Bapak Ibu terlebih dahulu, dan kalau sudah oke begitu ya suhu tubuhnya 37,5 itu maksimal, Bapak Ibu diperkenankan untuk masuk. Dan sebelumnya Bapak Ibu juga mengisi terlebih dulu daftar hadir jemaat. Ini diperlukan untuk memantau, mengetahui siapa saja yang hadir di dalam kebaktian pada hari Minggu. Kemudian dihimbau kepada anak-anak yang berada di usia bawah 15 tahun maupun yang lanjut usia di atas 60 tahun dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dari gereja kepada Bapak Ibu jemaat, dimohon untuk tidak mengikuti peribadahan di gereja terlebih dahulu. Bapak Ibu beserta anak-anak dapat mengikuti ibadah secara live streaming yang akan disiapkan oleh Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut.
Kebaktian akan dilakukan 2 kali, tetap di pukul 6.30 dan pukul 9 dengan aturan yang sudah disepakati, yakni 80 orang dalam setiap kebaktian, sehingga Majelis Jemaat mengupayakannya untuk diatur dalam perwilayah, yakni pukul 6.30 untuk hari Minggu tanggal 21 Juni diberi kesempatan bagi wilayah 1 dan 3, pukul 9 diberi kesempatan bagi wilayah 2 dan 4. Dan ini akan bergantian setiap minggunya, sampai situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk kita dapat berkumpul bersama-sama. Warta jemaat akan disiapkan secara elektronik, jadi termasuk Bapak Ibu yang datang ke gereja juga tidak akan kami siapkan secara kertas. Bapak Ibu dapat melihatnya di grup WhatsApp wilayah ataupun di grup WhatsApp kategorial yang Bapak Ibu miliki di GKP Jemaat Garut. Bapak Ibu dihimbau untuk tetap menjaga jarak, sehingga kursi yang akan kami siapkan di gereja juga terbatas, dan tetap menjaga kebersihan, dan kita ketika beribadah di gereja juga tidak akan saling bersalaman dulu, kita akan menggunakan salam namaste. Dan untuk kegiatan kategorial, baik anak, remaja, kaum lansia, kaum perempuan, kaum pria, dan beberapa program-program kegiatan untuk sementara tidak dilakukan dahulu sampai informasi berikutnya. Mari kita dukung upaya-upaya pemerintah, kita dukung juga apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan menaati setiap aturan-aturan yang ada dan senantiasa berdoa agar situasi ini segera berlalu dan kerinduan kita untuk dapat kembali menjalani setiap kegiatan kita seperti biasa dapat segera kita laksanakan. Sampai jumpa, bertemu di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami kuat dan sehat hingga saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan hari ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan, kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan, kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka dalam pertambahan usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai rencana kami untuk dapat memulai kembali ibadah di gereja. Mampukan kami untuk dapat mengikuti anjuran pemerintah, sehingga kami semua dalam keadaan baik dan sehat dalam memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap apa yang kami lakukan, baik kami di rumah, baik kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, para majelis jemaat, para pengurus kategorial, pengurus wilayah, bahkan setiap pelayanan yang mereka lakukan, baik saat ini sebagai organis maupun prokantor, liturgos maupun pendamping pelayan firman. Kiranya kami semua dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah pelayan-pelayan yang sudah Tuhan percayakan dengan tugas dan tanggung jawab, mereka dapat mengerjakannya untuk menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi jemaat-Mu di kota Garut ini, kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Kami hendak memulai kembali berbagai aktivitas kami saat ini dengan tetap mengikuti aturan pemerintah dalam masa pandemi. Kiranya Engkau saja yang menyertai mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan.
Untuk persembahan yang sudah kami himpunkan kiranya dapat terpakai dalam pelayanan bagi jemaat Tuhan. Kiranya Kau pakai para majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat dalam mengatur dan mengelola keuangan jemaat, agar dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam mengatasi situasi saat ini. Kiranya Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Inilah doa dan syukur kami alaskan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 434, bait 1 dan 3. Kita semua telah mendengar firman Tuhan untuk mengasihi sesama manusia, seperti Allah sudah mengasihi diri kita. Dan kini terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.